Match ke-11 kembali lagi mempertemukan PSS Sleman dengan Persita Tangerang yang akan bermain pada hari Kamis tanggal 29 September, kick off pada pukul 20.30 dan akan bermain di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan data statistik yang dimiliki dari PSS Sleman dan juga Persita Tangerang. Sama-sama kita akan mempreview dan juga menganalisa bagaimana data statistik yang dimiliki dari kedua tim. Dan di akhir video nanti saya akan memperbandingkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari PSS Sleman dan juga Persita Tangerang. Jadi di video ini saya tidak ada ingin bertujuan untuk hasil menang, imbang atau kalah, tapi saya hanya ingin sama-sama kalian melihat apakah tim kesayangan kalian ada perform yang konsisten, ada kenaikan perform, atau justru ada penurunan perform. Semuanya bisa terlihat di data statistik. Langsung kita bahas dulu dari PSS Sleman sebagai tim tuan rumah nanti. Kita langsung lihat bagaimana data statistik yang dimiliki dari PSS Sleman. Kita langsung lihat statistik dari peringkat klasemennya. PSS Sleman sekarang berada di peringkat ke-10. Dari 10 pertandingan berhasil menciptakan 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Berhasil mencetak 9 gol dan kemasukan 10. Jadi agregat golnya -1 dan poinnya 12. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari PSS Sleman. PSS Sleman dari 10 pertandingan berhasil menciptakan 9 gol dengan persentase rata-ratanya 0,90% dan rekor kemenangan terbesarnya adalah 2-0. Jadi sama-sama kita lihat di sini standar minimum yang saya berikan untuk persentase jumlah mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini PSS Sleman masih di bawah dari standar yang saya berikan. Artinya lini serang dari PSS Sleman ini masih bergulit di masalah mencetak gol. Karena kalau kita mau artikan 0,9% ini menandakan bahwa PSS Sleman sepertandingan itu belum tentu bisa menciptakan 1 gol. Jadi artinya lini serang dari PSS Sleman ini masih kurang baik, masih bergulit di masalah mencetak gol. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah PSS Sleman sudah ada peningkatan. Kita bahas dulu di statistik lini belakang dari PSS Sleman. PSS Sleman dari 10 pertandingan ini kemasukan 10 gol dengan persentase rata-ratanya 1,00% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-2. Sama-sama kita lihat lagi bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol sebesar 0,80%. Dan di sini PSS Sleman sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari PSS Sleman ini juga kurang baik. Karena kalau kita mau artikan 1,00% ini bahwa PSS Sleman sepertandingan itu sudah pasti kemasukan 1. Artinya lini belakang dari PSS Sleman ini masih kurang baik. Tapi sama-sama kita lihat di 3 pertandingan terakhir apakah statistik lini depan dan lini belakang dari PSS Sleman ada peningkatan. Kita sama-sama lihat di sini. PSS Sleman kemarin kalah 2-0 dari Persikabo, lalu menang 2-1 atas Persis Solo, lalu imbang 0-0 dengan Dewa United. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, PSS Sleman berhasil memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 2 gol dan kemasukan 3. Dengan persentase mencetak golnya 0,66% dan persentase kemasukannya 1,00%. Jadi kita lihat dulu dari statistik lini depan dari PSS Sleman. Jelas terlihat dari 3 pertandingan terakhir, jika kita bandingkan ya dari 10 pertandingan secara keseluruhan, ini jelas belum ada peningkatan, masih tetap sama, masih bergulit di masalah mencetak gol. Ya, karena tidak ada peningkatan persentase. Lalu untuk statistik lini belakangnya ini kemasukan 3, jadi dengan persentase 1,00%, jika kita bandingkan dengan 10 pertandingan secara keseluruhan, ini juga sama. Belum ada peningkatan, belum ada pengurangan persentase. Artinya sektor lini belakang dari PSS Sleman ini juga kurang baik. Jadi kesimpulan untuk PSS Sleman bahwa lini depan dan lini belakangnya perlu adanya evaluasi. Karena jumlah mencetak gol dan jumlah kemasukan golnya ini nggak seimbang. Yang harus dievaluasi tentunya di sektor lini depannya ya, yang masih bergulit di masalah mencetak gol. Dan juga di lini belakangnya semoga bisa mengurangi
jumlah kemasukannya lagi. Ini statistik lini depan dan lini belakang dari PSS Sleman. Lanjut, untuk informasi tambahan, saya ingin berikan 6 segmen waktu bagaimana PSS Sleman dalam hal mencetak gol. Sama-sama kita lihat di sini. Dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, terlihat ada 3 segmen waktu yang belum terisi ya, masih 0%. Dan gol paling banyak diciptakan dari PSS Sleman itu di menit 45-60, sebanyak 4 gol. Tapi dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, terlihat masih ada 3 yang belum dikuasai oleh PSS Sleman. Jadi intinya PSS Sleman belum pernah mencetak gol di menit 15-45 ya, menit 0-45. Ini hanya untuk informasi tambahan saja. Lalu kita lihat juga kontribusi pemain yang bisa memberikan top skor dan juga top assist dari PSS Sleman. Kita sama-sama lihat di sini. Dari top skor ada Mila yang menciptakan 2 gol, lalu ada Talisson ya yang menciptakan 2 gol, lalu di top assist ada Zevalente yang menciptakan 2 assist. Artinya hanya ada 3 pemain saja yang paling banyak memberikan kontribusi sejauh ini dari PSS Sleman. Tentunya 3 pemain ini menjadi perhatian khusus saat berhadapan dengan Persita Tangerang nanti ya. Untuk para pemain Persita Tangerang bisa melihat 3 pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk PSS Sleman. Lanjut, kita lihat bagaimana jika PSS Sleman bermain sebagai tim tuan rumah dalam 3 pertandingan terakhir. Kita lihat di sini, PSS Sleman kemarin menang 2-1 atas Persis Solo, lalu kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya, lalu kalah 0-1 dari Persib. Artinya dalam 3 pertandingan terakhir, PSS Sleman bermain sebagai tuan rumah, ini memperoleh 1 kemenangan, 0 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Tentunya ini akan saya perbandingkan dengan data dari Persita Tangerang jika berstatus sebagai tim tamu. Jadi sebelum kita membahas Persita Tangerang, intinya untuk PSS Sleman yang perlu dibenahi adalah di statistik lini depan, lini belakangnya, dan tentunya di partai kandangnya ya, berlaga di kandang juga memperoleh 2 kekalahan. Ini evaluasi dari data statistik yang saya bisa simpulkan dari PSS Sleman. Lanjut, kita langsung melihat bagaimana data statistik yang dimiliki dari Persita Tangerang sebagai tim tamu dari PSS Sleman nanti. Kita langsung lihat dulu dari statistik peringkat klasemennya. Persita Tangerang sekarang berada di peringkat ke-6. Dari 10 pertandingan berhasil memperoleh 6 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Berhasil mencetak 16 gol dan kemasukan 12. Jadi agregat golnya plus 4 dan poinnya 19. Langsung kita lihat bagaimana Persita Tangerang di statistik lini depannya. Persita Tangerang dari 10 pertandingan berhasil mencetak 16 gol dengan persentase rata-ratanya 1,60% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 2-0. Jadi sama-sama kita lihat di sini standar minimum yang saya berikan ya untuk persentase jumlah mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Persita Tangerang sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini depan dari Persita Tangerang ini sudah sangat baik, sangat bagus. Ya, karena ini sudah nggak berbicara masalah mencetak gol lagi, tapi levelnya sudah ke power untuk mencetak gol dengan jumlah yang cukup banyak gitu ya intinya. Karena untuk mencetak gol ini sudah tidak ada masalah lagi dari data statistik ini. 1,60% ini menandakan bahwa Persita Tangerang kalau mau di rata-rata sepertandingan itu sudah pasti mencetak 1 gol. Dan sisanya 0,60% menandakan Persita Tangerang juga sering mencetak lebih dari 2 gol. Jadi ini tentunya statistik yang cukup baik untuk Persita Tangerang di lini depannya. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir, apakah Persita Tangerang tetap konsisten menjaga data statistik lini depan ya yang cukup baik. Sebelum ke sana, kita langsung lihat dulu statistik lini belakang dari Persita Tangerang. Persita Tangerang dari 10 pertandingan ini kemasukan 12 dengan persentase rata-ratanya 1,20% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-2. Langsung kita lihat statistik untuk minimal persentase jumlah kemasukan gol itu sebesar 0,80%. Dan di sini Persita Tangerang sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Artinya sektor lini belakang dari Persita Tangerang di 10 pertandingan ini masih kurang baik. Karena kalau kita mau rata-rata, Persita Tangerang sudah pasti kemasukan 1.
walaupun memang jarang ya untuk kemasukan lebih dari 1. Tapi artinya sektor lini belakang dari Persita Tangerang ini sudah menyentuh di angka 1%. Jadi masih kurang baik untuk statistik lini belakang dari Persita Tangerang. Tapi sama-sama kita lihat juga di 3 pertandingan terakhir, apakah Persita Tangerang di lini depannya tetap konsisten dan di lini belakangnya sudah memperoleh hasil yang lebih baik lagi ya. Kita sama-sama lihat. Persita Tangerang kemarin menang 1-0 atas PSIS Semarang, lalu imbang 2 sama dengan Borneo, lalu kalah 0-1 dari Madura United. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persita Tangerang memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukannya 1,00% juga. Jadi kita lihat dulu dari statistik lini depan Persita Tangerang. Kalau kita bandingkan dari 10 pertandingan secara keseluruhan tadi, jelas di sini ada penurunan perform. Tadi Persita Tangerang di 10 pertandingan jelas sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Tapi di 3 pertandingan terakhir justru menurun. Ya, jadi artinya lini depan dari Persita Tangerang ini terjadi inkonsisten atau penurunan perform. Lalu untuk di statistik lini belakang ini cuma kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Artinya bahwa memang Persita Tangerang di 3 pertandingan terakhir, kalau kita bandingkan dari 10 pertandingan secara keseluruhan, ini memang jelas terlihat adanya peningkatan perform. Tapi kalau kita mau lihat standar yang saya berikan, memang ini masih melebihi ya dari 0,8. Jadi artinya di statistik lini belakang dari Persita, walaupun memang ada perform yang cukup baik ya, cukup bagus, ada peningkatan, tapi ini masih di atas dari standar yang saya berikan. Artinya masih kurang baik, walaupun memang sudah ada perform yang meningkat. Jadi kesimpulan dari Persita Tangerang, di lini depannya ada inkonsisten, ada penurunan, lalu di lini belakangnya memang ada peningkatan perform, tapi kesimpulannya masih kurang baik aja untuk lini belakang dari Persita Tangerang. Lalu next, saya ingin berikan informasi tambahan dari Persita Tangerang mengenai waktu ya, segmen waktu untuk mencetak gol. Kita sama-sama lihat di sini, dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, terlihat di menit 45 sampai 60, ini Persita Tangerang paling sering mencetak gol sebesar 50,0%. Ini mencetak 8 gol di menit tersebut ya. Jadi awal babak kedua ini menjadi momen Persita Tangerang sering mencetak gol. Tapi dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, ini terlihat masih ada 2 yang masih kosong di menit 30 sampai 45 dan juga 75 sampai 90. Artinya di menit tersebut Persita Tangerang belum pernah mencetak gol. Lalu next, saya ingin bagikan juga kontribusi pemain dari Persita Tangerang yang menciptakan gol paling banyak dan juga assist paling banyak. Kita sama-sama lihat di sini. Dari top assist ada nama Vergonzi yang menciptakan 5 gol, lalu ada Wildan Ramdhani 4 gol, lalu ada Vidal 4 gol. Lalu dari top assist ada Vergonzi yang menciptakan 5 assist dan juga Ben Shin-yong ya menciptakan 2 assist. Artinya pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Persita Tangerang ini adalah Vergonzi karena berhasil mencetak 5 gol dan juga memberikan 5 assist. Ya, ini pemain yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Persita Tangerang. Jadi pemain yang perlu dicermati oleh PSS Sleman nanti ada Vergonzi, ada Ramdhani ya, Wildan Ramdhani, ada Vidal, ada Ben Shin-yong. Ada 4 pemain yang harus diwaspadai oleh PSS Sleman nanti, terutama Vergonzi ini ya, yang paling banyak memberikan kontribusi untuk Persita Tangerang. Ini untuk informasi tambahan saja. Lalu next, saya ingin berikan bagaimana jika Persita Tangerang bermain sebagai tim tamu dalam 3 pertandingan terakhir. Kita sama-sama lihat di sini. Persita kemarin imbang 2 sama dengan Borneo, lalu menang 2-3 atas Bayangkara, lalu kalah 1-0 dari Persija Jakarta. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir, Persita Tangerang jika bermain sebagai tim tamu, ini memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Nanti data statistik Persita Tangerang ini home away akan saya bandingkan ya dengan Persita Tangerang jika bermain di kandang akan seperti apa. Jadi inilah kesimpulan dari Persita Tangerang bahwa di lini depannya ada inkonsisten, di lini belakangnya masih tetap kurang baik walaupun ada perform yang meningkat. Lalu di home dan away ini Persita Tangerang jika bermain sebagai tim tamu
hanya mengalami satu kekalahan saja ya. Ini kesimpulan data statistik yang saya berikan dari Persita Tangerang. Lalu setelah ini kita langsung perbandingkan ya bagaimana data statistik yang dimiliki dari PSS Sleman dan juga Persita Tangerang. Jadi saatnya kita untuk menyimpulkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari kedua tim. Kita langsung bahas dulu dari peringkat klasemen dari PSS Sleman dan juga Persita Tangerang. PSS Sleman berada di peringkat ke-10 dengan memperoleh 12 poin, lalu Persita Tangerang berada di peringkat ke-6 dengan memperoleh 19 poin. Artinya perbedaan poin di sini adalah 7. Maka dari peringkat klasemen tentunya yang lebih baik adalah Persita Tangerang ya, karena perbedaannya 7 poin. Lalu untuk segmen klasemennya, PSS Sleman berada di segmen papan tengah dan Persita Tangerang masuk di segmen papan atas. Jadi untuk segmen klasemennya ini juga untuk Persita Tangerang yang lebih baik. Lalu untuk statistik lini depan, PSS Sleman dari seluruh pertandingan ini berhasil mencetak 9 gol dengan persentase 0,90%. Dan untuk Persita Tangerang dari 10 pertandingan berhasil mencetak 16 gol dengan persentase 1,60%. Artinya dari seluruh pertandingan jelas Persita Tangerang yang lebih baik. Dan kita lihat di 3 pertandingan terakhir, PSS Sleman ini berhasil mencetak 2 gol dengan persentase 0,66%. Dan untuk Persita Tangerang ini berhasil mencetak 3 gol dengan persentase 1,00%. Artinya untuk statistik lini depan dari kedua tim, jelas terlihat kedua tim sama-sama berada di bawah dari standar yang saya berikan. Terutama dari Persita Tangerang yang jelas adanya penurunan. Lalu untuk PSS Sleman memang belum terlihat adanya kenaikan perform. Jadi untuk statistik lini depan ini seimbang atau draw ya, karena masih di bawah dari standar yang saya berikan. Lalu untuk lini belakang dari kedua tim, kita sama-sama lihat PSS Sleman dari 10 pertandingan ini kemasukan 10 dengan persentase 1,00%. Dan untuk Persita Tangerang ini kemasukan 12 dengan persentase 1,20%. Artinya kedua tim sama-sama di lini belakangnya kurang baik karena sudah melebihi dari standar yang saya berikan. Lalu di 3 pertandingan terakhir, PSS Sleman kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Dan untuk Persita Tangerang ini juga sama kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Artinya untuk kedua sektor lini belakang kedua tim ini sama-sama masih kurang baik. Karena sudah berada di atas dari standar saya dan tentunya ini sudah menyentuh di angka 1% ya, 1,00%. Jadi kesimpulannya untuk statistik lini belakang ini juga sama seimbang atau draw. Lalu untuk home dan away sama-sama kita lihat. PSS Sleman jika bermain sebagai tim tuan rumah di 3 pertandingan terakhir memperoleh 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan untuk Persita Tangerang jika bermain sebagai tim tamu dalam 3 pertandingan terakhir ini memperoleh 1 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Maka untuk home dan away ini tetap untuk Persita Tangerang yang lebih baik. Karena apa? PSS Sleman ini sudah mengalami 2 kekalahan bermain di kandang. Sedangkan Persita Tangerang jika bermain sebagai tim tamu ini hanya mengalami 1 saja kekalahannya. Jadi untuk home dan away ini untuk Persita Tangerang. Jadi inilah kesimpulan data statistik yang saya bisa berikan dari kedua tim yang saya sudah perbandingkan tadi ya. Sama-sama kita sudah menganalisa di peringkat klasemen ada Persita Tangerang karena perbedaannya 7 poin. Lalu di segmen klasemen juga Persita Tangerang. Lalu di statistik lini depan imbang, di statistik lini belakang juga imbang ya atau draw. Lalu untuk home dan away ini Persita Tangerang karena Persita hanya kalah 1 kali, sedangkan PSS Sleman bermain sebagai tim tuan rumah ini mengalami 2 kekalahan. Jadi inilah data statistik yang tentunya bisa menjadi kita ya untuk mengkawal bagaimana melihat perform dari tim kesayangan kalian, dan tentunya kita sama-sama harus menonton pertandingannya secara langsung karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menganalisa apakah jalannya pertandingan nanti akan sesuai dari data statistik ini atau justru berbeda dari data statistik yang saya sudah analisa dan juga review. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.